Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kim Sofia, SPD MPD. Mengajar di SDN 17 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saya mengajar di kelas 6, berbagi praktik baik, di mana beranjak dari permasalahan yang saya temui, bahkan tidak tertutup kemungkinan permasalahan ini juga Bapak Ibu guru hebat pernah mengalami atau menemui permasalahan ini. Terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Tikar Koma Kodi. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita para pendidik dalam menuntun murid untuk mencapai kekuatan kodratnya yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu apa itu Tikar Koma Kodi? Tikar Koma Kodi adalah akronim dari tingkatkan kreativitas literasi melalui komik manual dan komik digital. Yang melatar belakangi program Tikar Koma Kodi ini adalah pertama, seringnya menemui coretan gambar di buku tulis murid saat menilai tugasnya. Kemudian, seringnya murid menggambar-gambar di meja, kursi, dinding, pintu, bahkan tangannya sendiri. Melalui refleksi yang saya lakukan, timbul ide bahwa ternyata kertas printan yang masih bisa terpakai atau bekas, sebagian masih bisa dimanfaatkan untuk menggambar bagi murid. Lalu, apa yang melatar belakangi hal tersebut dilakukan murid? Yang pertama, murid butuh wadah untuk menyalurkan suara melalui gambar karyanya untuk mengkomunikasikan ide serta pendapatnya. Dan yang kedua, murid butuh pilihan atau choice, yaitu peluang yang diberikan kepada murid untuk mempromosikan minat, namun tempatnya kurang tepat. Dan yang ketiga, murid butuh kesempatan pengaktualisasian diri atas kepemilikan ownership karyanya melalui gambar. Lalu, apa keterkaitannya komik manual dengan komik digital? Manual dan digital ini merupakan bentuk yang menarik agar bakat murid dalam menggambar serta pengaktualisasian diri tersalurkan di tempat yang tepat. Sehingga tujuan dari program Tikar Koma Kodi ini adalah mewujudkan murid sebagai profil pelajar Pancasila. Jenis program ini merupakan program intrakurikuler dan co-kurikuler karena dilakukan pada jam pelajaran, pada jam P5 maupun pada jam pelajaran seni rupa. Namun, setelah diberikan bimbingan baik secara manual maupun digital dengan Android, murid bisa mengerjakannya di rumah dan bisa dimanfaatkan dalam penyelesaian tugas pada mata pelajaran lainnya. Hal ini dilakukan agar lebih menarik dan menantang serta menumbuhkan kreativitas murid. Lalu, target sasaran program. Target yang akan menjadi pelaksana dalam Tikar Koma Kodi ini bukan hanya di kelas yang saya ajar saja, yaitu kelas 6. Namun, semua bisa dimanfaatkan hasil karya murid tersebut sebagai koleksi komik manual yang dibuat bisa dipinjamkan pada murid lain. Bahkan mereka diberi arahan untuk bisa membimbing teman sejawat. Serta adik kelas yang bisa membuat komik manual dari kertas maupun digital dengan Android yang nantinya bisa dipajangkan di meja majalah dinding yang disediakan kelas atau sekolah. Pelaksanaan program.
Sebenarnya pelaksanaan bimbingan ini tidak perlu banyak memakan waktu pertemuan. Hanya saja butuh bahan dan alat saat membimbing murid tersebut. Sebagai berikut rincian pelaksanaannya. A. Pelaksanaan pembuatan komik manual yang diberikan tutorialnya langsung oleh guru. Kemudian B. Pemberian akun belajar ID pribadi murid. Yang C. Aktualisasi karya komik dengan dipromosikan atau dipajang di dinding sebagai mading maupun dikirim ke media sosial. Deskripsi kegiatan program. Perencanaan yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kedua, mensosialisasikan kepada murid serta wali murid melalui grup WhatsApp kelas. Ketiga, melakukan sosialisasi dengan warga sekolah akan pelaksanaan tikar koma kodi. Dan yang keempat, membuat jadwal program. Pelaksanaan program. Sebenarnya pelaksanaan bimbingan ini tidak perlu banyak memakan waktu pertemuan. Hanya saja butuh bahan dan alat saat membimbing murid tersebut. Sebagai berikut rincian pelaksanaannya. A. Pelaksanaan pembuat komik manual dari kertas bekas. B. Pelaksanaan pembuatan komik digital menggunakan HP Android serta pemanfaatan akun belajar ID murid yang telah diberikan guru. C. Pelaksanaan pembuatan komik digital dengan HP Android serta pemberian bimbingan penggunaan aplikasi Canva dan perpaduan aplikasi CamScanner dan Sketchbook. Ini bisa dilakukan dengan pemberian video tutorial penggunaan aplikasi tersebut. Sebelum pembuatan komik digital tersebut, terlebih dahulu guru memberikan kertas bekas untuk pembuatan sketsa gambar tersebut. Lalu barulah digunakan pemotretan dengan aplikasi yang sudah diberikan. Ini kertas bekas ya, perhatikan kertas bekas yang ini kita manfaatkan untuk membuat gambar dari masing-masing kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masing-masing kelompok membuat gambar satu, gambar orang saja.
Nah, ini komiknya. Sederhana sekali. Ini hasil karya siswa kami. Kalau bungkus lagi nak rapikan lagi. Dan ini lagi ada yang lebih menarik. Nah, kreatif. Coba kita lihat. Ini komik karya-karya siswa kami untuk menumbuhkan minat, meningkatkan minat literasi siswa kami. Mereka menggambar dengan karya hasil tangan mereka sendiri. Silakan anak ibu tolong bantu dilipat. Dan ini juga ada siswa kami yang merancang membuatnya. Ini dia nih. Semuanya ini sebenarnya dari barang bekas. Mereka juga berusaha membuat cover. Ini covernya sendiri, dilipat kecil sederhana. Ini dia, ya bagus sekali. Silakan, siapa yang mau membaca silakan. Silakan, siapa yang mau membaca. Ayo promosikan sayang. Siapa lagi yang mau baca? Silakan. Woi, baca saya, baca apa nih? Baca, iya. Nih, siswa kami sangat suka sekali membacanya karena bagaimana perasaannya ketika membaca komik yang dibuat oleh kakak kelas 6? Kayak di kelas 6, bagaimana? Pergi ke pantai. Nah, kita tanya bagaimana pendapat siswa yang lain. Jangan lari sayang. Nah, bagaimana pendapatmu tentang komik yang dibuat oleh siswa kelas 6? Bagus? Suka? Suka. Bagus sekali. Mau membuat komik? Mau. Bagus. Nah, tingkatkan boleh ditukar asalkan jangan sampai robek ya. Boleh kalau sudah siap membaca, boleh ditukar. Buku-buku komik karya siswa ibu semuanya tadi, bagaimana? Penting kali bu, orang tuh sampai ini nggak dilihatinnya sudah asa-asa orang tuh. Iya karena ya nanti berarti kita harus menetipkannya lagi ya. Bagaimana peminatnya, sedikit atau banyak? Banyak, malah ada yang kekurangan bu. Iya, apa sarannya yang kita perlu ingat nak? Sarannya jaga buku ini dengan baik, yaitu Saran minta mereka apa? mau buat yang baru. Mau buat yang baru lagi? Ya. Terus berkarya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran Komakodi sangat menarik untuk kita terapkan karena memberikan inspirasi buat anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar. Pembelajaran Komakodi ini sangat baik untuk kita laksanakan dalam pembelajaran P5 karena dalam penerapannya membuat sebuah karya komik untuk anak-anak sehingga anak-anak ini lebih semangat untuk belajarnya. Dan sebagai seorang guru juga terinspirasi dengan pembelajaran diberikan oleh Ibu Tim Sophia karena pelajaran Komakodi itu sangat menarik untuk kita terapkan. Perkenalkan, saya wali murid dari siswa kelas 6 yang saya sebagai wali murid mengucapkan terima kasih atas dedikasi Ibu selama ini untuk mendidik ananda kami semua untuk menjadi anak-anak yang lebih kreatif dan inovatif. Ya, gebrakan setiap ide-ide dari Ibu Tim Sophia untuk memanfaatkan waktu anak-anak agar tidak terpaku dengan gadget. Jadi bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan sebaik mungkin untuk memanfaatkan waktunya dalam pembelajaran seperti menggunakan media yang ada digital, baik dari handphone ataupun media digital yang lainnya atau manual untuk membantu mengembangkan semua ide-ide kreatif anak-anak, mengembangkan imajinasi anak-anak. Tren tidak hanya untuk tren yang tidak bermanfaat, tapi mengikuti tren dengan memanfaatkan semuanya yang berkesinambungan dengan pembelajaran di sekolah. Terima kasih kepada Ibu Tim Sophia yang sudah mendidik, mengarahkan anak-anak kami